Iya, selamat malam saudara. Iya, tepat jam 7 ya. Jadi kita mau memulai ibadah kita. Ya, kenapa ibadah kita nggak muji, nggak nyanyi, langsung mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang selama ini kita perhatikan yang sangat kurang, ya, yang sangat kurang diperhatikan, yang sangat kurang menjadi titik berat sebuah pelayanan. Karena kalau muji nyanyi, ya kadang-kadang bisa dimanipulasi dengan musik, ya, dengan WL yang menjadi seorang komentator, dengan WL yang menjadi seorang menjadi seperti seorang yang ya motivator, membuat saudara dan saya kemudian menjadi histeris karena jiwanya yang dieksploitasi dengan musik. Tetapi yang terjadi saudara seringkali perubahan di waktu kita ibadah, nyanyi, muji-muji, iman kita, tindakan profetik kita waktu kita ibadah, ketika kita keluar dari pintu tempat ibadah, kita menghadapi realitas yang sama lagi dan tidak bertahan beberapa hari, lemas lagi, saudara. Ya, ini yang kita mau jujur saja, saudara. Saya pernah ngalami ketika saya jadi jemaat seperti itu. KKR pendeta besar lihat mujizat, ya, orang datang dengan alat bantu, ya, sudah didorong dari rumah sakit pun artinya sudah bilang jenis ini sudah nggak bisa tertolong, jenis ini cuma ya mau dibawa taruh di sini terus boleh, mau dibawa pulang juga boleh, ya. Saya melihat sendiri ketika hamba Tuhan tuh doakan sembuh. Tetapi ya saya bilang amin, percaya, puji Tuhan. Tapi ketika saya sampai rumah, saya menghadapi realitas yang sama lagi. Saya masih punya persoalan, saya masih punya pergumulan. Dan apa yang saya lihat itu hanya bertahan beberapa hari. Sisanya ya kembali lagi, stres lagi, bingung lagi, tunggu lagi KKR lagi, lihat mujizat, lihat macam-macam, semangat lagi. Bola balik seperti itu, saudara. Ya, karena jujur Alkitab bilang barang siapa percaya kepadaku, dia akan mempunyai di dalam dia akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Tapi sementara kita percaya sama Yesus yang mengalir hanya air hujan. Saudara, ketika hujan, dalam arti ada kebangunan rohani, ada pendeta terkenal, ada pendeta diurapi, kita semangat, kita berapi-api. Tapi kemudian pulang ya kembali susah lagi, bingung lagi. 2 hari lalu, saudara, saya pergi berkunjung ke beberapa orang jemaat yang sudah lama saya tidak kunjungi. Ya, mereka punya rumah makan dan saya biasa berkunjung sesudah jam makan. Saya makan baru berkunjung, walaupun mereka punya rumah makan. Saya nggak suka berkunjung sebelum makan. Itu merepotkan orang yang pertama. Yang kedua, hamba Tuhan tidak boleh memanfaatkan orang. Itu jelas sekali. Walaupun dia punya rumah makan. Saya selalu kalau datang, dia sudah tahu saya sudah makan. Jadi jangan tawari saya makan apapun karena saya sudah full. Karena tujuan saya mengunjungi dia, bukan minta makan sama dia. Kemudian ternyata di sebelahnya lagi ada rumah makan baru. Saudara, saya kenal juga, ya, saudara. Terus ngobrol-ngobrol, saya agak lurus kepala saya dengan teman yang rumah makan yang di sebelah, supaya yang sebelah sana tidak bisa lihat saya. Maksudnya, karena tujuan saya memang berkunjung ke sini dulu. Anaknya lihat, saudara, itu Pak Hasan katanya. Udah deketi ngomong, Pak Hasan kapan datang? Wah, saya bilang, bagaimana Cik? Wah, sukacita, glory, haleluya, saudara. Itu bahasa basinya orang Kristen. Tapi dari sinar matanya kelihatan dia stres sekali. Saya bisa bedakan, saudara, orang haleluya karena dia memang sukacita, haleluya karena sekedar bahasa basi. Terus, gimana? Ya, tunggu sebentar lagi, tidak lama, saudara, tidak lama. Habis ngomong-ngomong terus, Pak Hasan, doakan saya. Baru katanya sukacita segala macam. Begitu kok enggak sampai, saudara, beberapa menit. Tolong doakan saya dengan wajah yang berubah. Saudara tahu makanan basi anjing pun sakit perut. Betul, apalagi Betul? Iya, itu saya nggak bahas terlalu keras, saudara. Karena tadi saya waktu siaran radio, sementara break, ya, yang operator cerita, Pak, ada pendeta yang nelpon ke sini. Terus dia bilang, itu Pak Swendra khotbahnya keras-keras seperti itu. Terus kenapa ketua sinode enggak tegur dia? Loh, kalau khotbahnya salah, monggo ditegur. Kalau khotbahnya keras, ditegur apanya? Kalau sesat, tegur, panggil. Lapor Bimas Kristen, rekaman khotbahnya bawa. Loh, kalau khotbahnya keras, maaf kata saudara, kalau khotbah salah. Kalau khotbahnya keras, ditegur apanya? Betul, saudara. Terus dia bilang, saya baru ngerti Pak, dari awal Bapak
ngisi radio, Bapak tanya, sudah ada pendeta yang nelpon enggak? Dia bilang, sekarang saya ngerti, Pak, katanya. Ternyata maksud Bapak, nanti ada yang ngamuk. Ketika Yesus melayani di bumi, saudara, yang dikena teguran keras apa? Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Itu melulu yang disikat. Sampai mereka sepakat bilang, salibkan dia. Betul? Betul apa tidak? Yesus tidak dihukum oleh hukum Romawi. Yesus dihukum oleh para ahli agama Yahudi. Dan sejarah membuktikan, saudara, gerakan Roh Kudus yang sesudahnya selalu dianiaya oleh gerakan Roh Kudus yang sebelumnya. Oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya. Selalu dianiaya, mereka rasa ini sesat, ini salah. Ini selalu sejarah membuktikan, ya, saudara. Ya, makanya saya bilang nggak masalah. Ya, kenapa? Lu mau marah-marah aja, ya toh. Lu mau lapor, kita ngomong nanti. Saya punya hak jawab, saudara. Ya, jadi kita ngomong jangan adu otot. Ya, kita ngomong baik-baik. Kita ngomong di forum, kita ngomong, saya keras, bener nggak tapi di firman? Apa kerasnya saya? Apa maunya saya? Kalau bener terima. Yohanes Pembaptis saja kalau khotbah, saudara, orang datang mau dibaptis loh, bukan mau cari ditumpang tangan minta didoakan. Enggak, orang datang mau bertobat. Dia bilang, hei ulat-ulat. Loh, datang mau tobat loh. Apalagi kalau saya seperti karunianya Yohanes Pembaptis, orang datang minta doa, minta didoakan masalahnya, pergumulannya. Saya mesti ngomong apa coba? Betul? Betul, halo? Iya kan? Saudara, mereka datang mau dibaptis, mau bertobat, itu pun dimarah. Hai, keturunan ular. Saudara bisa bayangkan, zaman sekarang orang datang bukan untuk dibaptis, bukan untuk bertobat, untuk, Pak tolong doakan masalah saya. Tolong apa jawaban Tuhan? Pak tolong apa petunjuk Tuhan? Nggak ada pertobatan. Betul? Betul? Halo? Loh. Saudara, beberapa minggu ini, 2 pokok yang Tuhan suruh saya bicarakan. Yaitu yang pertama, yang tadi saya sampaikan di radio, pelayanannya Marta. Saya pun mendapat banyak pengertian baru ketika saya sampaikan di radio tadi. Ya, pelayanan yang membuat saudara dan saya sampai mati tetap jadi jemaat. Kenapa? Karena Marta menginginkan Maria mendukung visi dia, bahkan ingin Yesus bisa diatur dia. Buktinya dia bilang, Guru, suruh Maria tolong aku. Dia yang mau ngatur Yesus. Banyak pelayanan mengatur Yesus. Yesus, kami mau bikin begini. Yesus, ayo berkati. Ayo gerakan orang-orang nabur. Yesus diatur, saudara. Ya, tapi saudara seneng. Pokoknya kasih uang kalau dijanjikan berlipat ganda. Daripada zaman sekarang cari cuan susah. Ya, sepi usaha. Ya, saya pun naik pesawat, saya noleh ke belakang. Loh, separuh kurang pesawat itu isinya, saudara. Sepi, saudara. Ya, jadi lebih enak apa membungakan uang dengan bunga super tinggi dengan cara kasih terus nanti lipat ganda 100 kali. Siapa yang pernah langsung terima 100 kali? Tolong angkat tangan. Ngomong kosong. Tapi karena otak kita tamak, begitu dengar amin langsung keluarkan uang. Sama dengan orang-orang yang tertipu ketika mereka terima SMS dapat hadiah. Betul? Banyak yang tertipu karena kenapa? Mereka membayangkan hadiahnya, logikanya mati, otaknya mati, langsung percaya. Ya benar. Loh, banyak Kristen begitu, saudara. Iya dah. Makanya zaman sekarang, saudara, ketika saudara jadi Kristen, Tuhan tidak mematikan akal budi kita, cuma memperbaharuinya supaya bisa berpikiran yang lebih sehat dari sebelumnya, bukan mematikannya. Iman tidak mematikan akal budi, saudara. Tapi Pak, kita harus imani. Ya, tolong HP-nya ditenangkan. Saya susah, saudara, kalau mau upload rekaman ini ke website saya ketika ada suara-suara. Ya, jadi mohon pengertian saudara. Saudara dengar khotbah enak, ya. Saudara dengar di radio di website gampang. Saya mengeditnya berjam-jam untuk membersihkannya. Ya, jadi mohon pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya. Kita ini datang ini cari Yesus, atau cari jawaban Yesus, cari pertolongan Yesus, cari kemauan kita yang kita tahu ada di dalam Yesus. Kita mau jujur, saudara. Ya, makanya ketika saya sekolah misi, di sana dikatakan dari data dari World Mission diperkirakan ada sekitar 20.000 suku bangsa di muka bumi ini, dan yang sudah diinjili hanya 12.000 suku bangsa. 8.000 tidak pernah mendengar Injil sudah 2.000 tahun.
Mereka bangun gereja sebesar-besarnya, mereka kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, dan tidak bisa keluar untuk misi dan penginjilan. Baik, mungkin tadi lelah sekali, belum dapat istirahat, langsung ke sini, karena 7-5 menit pintu ditutup. Ya, memang kita harus belajar disiplin. Dalam bahasa Inggris, saudara, disciple artinya murid, orang-orang yang belajar tentang fakta. Jadi kalau kita kuliah, kita ngerti tentang namanya disiplin ilmu. Ilmu itu apa? Ya kan? Kumpulan daripada kebenaran yang sudah dibuktikan secara empiris. Itu namanya ilmu. Kan begitu kalau kita kuliah, saudara. Jadi kalau saudara dan saya disebut murid tapi nggak disiplin, berarti orang-orang yang memang tidak mau belajar. Titik. Gitu aja, gampang dong. Betul, saudara? Nah, oke. Jadi kita lanjutkan sekarang. Ya, HP sudah saya matikan, saudara. Saya lagi cari ayat. Jangan pikir saya pencet-pencet mau jawab WA. Ya, saya lagi cari ayatnya. Supaya, tadi saya ingat Tuhan, saya harus sampaikan tentang hal ini. Kenapa, saudara? Kenapa kita nggak muji? Saudara sudah terbiasa muji lah, betul? Minimal 45 menit tuh hari Minggu, amin. Di ibadah minimal 45. Tapi pemberitaan firman yang membawa saudara untuk mengenal Tuhan dengan benar. Pengajaran akan membuat saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar. Dan pengajaran yang benar akan membawa saudara bergaul pribadi dengan Tuhan. Mengenal saja tidak cukup. Orang Israel mengenal Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang benar, tapi tidak bergaul dengan Tuhan. Sehingga Yesus katakan apa di dalam firman? Dia datang kepada umat miliknya, tetapi umat miliknya menolak dia. Betul. Masih ingat kitab Yesaya? Kita disebut umat Tuhan, tapi dalam banyak hal kita menolak Tuhan. Yang kita tolak apanya? Pengajarannya. Yang kita tolak apa? Tegurannya. Yang kita tolak nasihatnya. Yang kita tolak kehendaknya dan pimpinannya dalam hidup kita. Yang kita cuma mau terima karya penebusannya. Kita mau terima cuma kasihnya, pertolongannya. Yang lain, sorry, tidak. Saudara yang sudah menikah bisa bayangkan kalau engkau hanya mau menerima cantiknya istrimu, bahenolnya dia, tapi tidak mau terima juga kekurangannya dia, cerewetnya dia, tuntutannya dia. Kira-kira itu rumah tangga damai sejahtera, amin. Glory haleluya. Saya ulang. Ya, coba. Kalau kita nikah, kita tidak hanya menerima misalnya seorang wanita, menerima laki ini punya kepintaran cari duit. Misalnya, wah dia pokok kerja sukses. Jadi secara materi bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan istrinya dan tuntutan istrinya misalnya. Betul? Tapi mungkin sifatnya, kekurangannya nggak bisa diterima. Bisa rukun? Nggak bisa. Amin. Betul apa ya? Jadi tidak hanya bisa menerima yang enak, tapi juga bisa menerima paket sekaligus yang nggak enak. Iya apa ya? Yang sudah nikah ngerti, yang masih puber pasti nggak tahu. Betul, saudara yang dulu menikah masih bayangkan masih pacaran SMP, SMA, tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini, betul? Betul. Yaitu membayar harga setiap saat, amin. Betul? Loh, iya apa enggak? Harus sabar, harus nahan diri, kadang harus diem walaupun mau teriak. Itu kan membayar harga. Halo? Dan kerukunan rumah tangga itu ditentukan bukan karena saudara dan kemudian pintar muji Tuhan loncat-loncat, tapi juga bagaimana menguasai diri supaya enggak ngomong, betul? Pak, ya wis lah Tuhan salahku milih dia, misalnya gitu ya, betul enggak saudara? Ya, daripada saudara nyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan kasih dia, betul? Ya apa ya? Duh. Dalam pernikahan kan ada titik namanya masa romantisme. Romantisme itu masa bulan madu. Itu namanya masa romantisme. Kalau saudara belajar tentang misiologi, bagaimana menginjil, saudara akan belajar namanya tahapan romantisme. Seorang misionaris dikirim ke suatu daerah, selama berapa bulan dia mengalami romantisme. Kenapa? Itu tempat yang baru, belum ada tantangan. Itu tempat yang baru, dia belum bosan. Itu tempat yang baru, dia masih menikmati tempat yang baru ditugaskan. Kemudian dia sudah menginjil, tidak ada yang bertobat. Dia sudah menginjil, mulai ada tantangan. Masanya mulai berbeda. Ya, jadi sekarang ini saudara sama Tuhan itu masa apa, gitu loh. Ya, baik, kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan cepat saudara. Saya berharap saudara pegang HP, jangan pegang yang enggak penting. Amin. Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saudara sudah baca? Sudah? Sudah, baik, saya akan bacakan terjemahan lainnya karena ada kalimat yang berbeda yang tidak ada di terjemahan bahasa kita. Ya, demikian bunyinya.
Ya. Then Jesus said to his disciples, "If any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways. Take up your cross and follow me." Ada kata yang hilang di terjemahan bahasa Indonesia, yaitu your selfish way. Yaitu apa? Kalau engkau ingin jadi muridku, engkau harus meninggalkan cara-cara hidupmu yang sakarepmu. Halo? Cara-cara hidupmu yang egois. Cara hidupmu yang maumu sendiri. Itu yang hilang di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Di sini terjemahan saya ambil dari New Living Translation. Lihat saudara, kita disebut apa? Murid Tuhan. Tapi Tuhan kasih syarat. Kalau engkau mau jadi murid, terjemahan Indonesia bilang murid, bahasa Inggris bilang follower. Seorang pengikut. Pengikut itu artinya di belakang, ngikutin yang di depan. Tapi jujur saudara dan saya seringkali disebut pengikut Yesus, tapi seringkali seret-seret Yesus ikut, betul? Tuhan mau buka toko, berkati ya seret Tuhan, masuk ke toko saya, bawa pembeli Tuhan. Halo? 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 Iya apa ya? Iya apa ya? Jujur aja saudara. Terus, Tuhan saya mau buka pelayanan, kirim jiwa-jiwa Tuhan, tarik jiwa-jiwa Tuhan. Wih Tuhan sibuk seret sana, seret sini, amin. Gitu. Terus Tuhan saya kepingin punya ini Tuhan. Tuhan kirim berkat-berkat. Wih Tuhan sibuk. Bongkar isi surga kirim. Amin. Betul, tulis, dibungkus rapi, di packing. Betul, tak kirim JNE, JNT, kirim apa. Betul. Saudara, lihat di sini. Alkitab bilang, kalau kau ingin menjadi pengikutku, engkau harus apa dikatakan di situ? Berbalik dari jalan-jalanmu sendiri. Berbalik dari jalan-jalan sakarepmu. Jujur, saudara dan saya sejak jadi Kristen, kita tidak pernah diajar. Saya ngomong terus terang, saya pun tidak pernah diajar. Dari sekolah minggu saya paling rajin. Saya tidak pernah diajar yang namanya mengikuti jalan Tuhan. Yang saya diajar, engkau layani Tuhan, Tuhan akan buat hidupmu sukses. Engkau dari kecil melayani Tuhan, Tuhan akan buat cita-citamu tercapai. Itu yang saya paling ingat khotbah gembala saya. Karena dari kecil, saya aktif di gereja. Saya tidak diajar bahwa Tuhan itu punya jalan-jalannya sendiri dalam hidup kita. Kita hafal Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita tidak diajar jalan Tuhan dalam hidup saudara apa. Jalan Tuhan dalam hidup saudara apa. Tadi saya sudah sampaikan di radio. Pelayanan Marta hanya membuat orang itu dari kecil, dari lahir diberkati. Ya, dalam ibadah sampai mati nanti diberkati penguburannya. Balik. Dia tidak diberitahu Tuhan mau jadikan dia apa. Dia tidak diberitahu Tuhan punya rencana apa dalam hidupnya. Dia tidak diungkapkan. Nubuatan-nubuatan Tuhan punya berkat apa buat hidupnya. Saudara, orang berpikiran Tuhan itu tidak berbicara lagi kepada orang demi orang, mengatur bisnisnya, mengatur segala sesuatu dalam hidupnya. Mereka hanya maunya His own selfish way. I'm planning to do this. God has to bless me in everything I do. Jadi, saya punya rencana seperti ini. Tuhan harus berkati semua yang saya mau kerjakan. Itu namanya selfish way. Egois. Maunya sendiri, jalan sendiri, Tuhan harus berkati. Begini rencananya, Tuhan harus perlancar. Mau begini, Tuhan harus buka jalan. Itu selfish way. Selfish way. Dan kita sudah terbiasa dengan pengajaran seperti itu. Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanya jin serba bisa. Minta apa? Baik Tuanku, apa maumu. Betul. Kita tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Tapi kita memperlakukan dia sebagai jin. Kita seperti Nobita yang punya Doraemon. Mau minta apa? Kantong ajaib bisa keluarkan segala sesuatu. Mau kemana? Pintu ajaib bisa bawa kemana saja. Ya, makanya di sini Tuhan bilang, kamu mau jadi pengikutku? Berbaliklah dari jalan-jalan yang egois. Berarti apa jalan-jalan yang egois? Mau kita sendiri, rencana kita sendiri, keinginan kita sendiri, terus kita hanya berdoa supaya itu tidak salah, kita minta Tuhan campur tangan. Kita minta Tuhan berkati. Kita minta Tuhan bela, jaga. Kita tidak tanya kehendak Tuhan. Makanya Alkitab bilang orang kaya sukar masuk surga. Tapi kita suka kumpulkan orang kaya. Bayangkan
Itu orang sukar masuk surga, dia kumpulkan. Lucu, saudara. Betul. Tapi bukan berarti juga yang miskin gampang masuk surga. Yang miskin gampang stres, saudara. Itu pasti. Iya, betul. Gampang bingung. Itu biasa. Betul. Kalau yang kaya sukar masuk surga, kenapa? Karena ditunjukkan jalan yang benar. Ngeyel. Ditunjukkan jalan yang Tuhan mau. Wih, alasannya banyak. Bantah, lawan. Iya. Alasannya pendeta tahu apa? Dia nggak tahu bisnis kok. Kita tidak tahu bisnis. Kita nggak ngerti. Banyak pendeta nggak ngerti. Tapi pendeta perlu juga mantan bisnismen. Supaya bisa melayani bisnismen. Gimana dia diajak ngomong, saudara, kalau dia ngerti apa-apa? Ya, keponakan saya bilang, Pak, saya mau jadi pendeta. Saya bilang, kamu belajar bahasa Inggris yang benar. Kamu sekolah dulu sampai sarjana. Saat kuliah apa saja kau sarjana. Baru jadi hamba Tuhan. Kenapa? Supaya wawasannya luas. Kalau langsung sekolah, patah. Susah. Kenapa? Saya waktu khotbah, terus ada satu pengusaha maju, Pak, saya mau tanya tentang perpuluhan. Ini pengusaha maju nanya saya. Pendeta yang di sana yang jawab, dia nggak ditanya, saudara. Oh begini, kamu harus percaya. Kalau kamu beri, walaupun nanti Tuhan, dia nggak tahu. Dalam mau saya bilang, Om kamu ditanya nggak sih? Mau saya bilang gitu sebenarnya. Ini orang nanya saya, biar saya yang jawab. Kok dia ini kan nggak sopan, saudara. Nggak ditanya jawab. Kok gairah sekali kalau menjawab tentang perpuluhan. Heran saya, saudara. Ini saya tidak karang. Ini bukan ilustrasi khotbah. Ini kejadian. Kamu harus percaya. Kamu beri Tuhan lipat gandakan. Itu kan begitu sederhana. Dan Alkitab tidaklah hal yang sedemikian sederhana dan bodohnya. Saudara pikir saudara bayar perpuluhan semua beres? Siapa bilang? Perpuluhan bukanlah cara untuk nyogok Tuhan supaya Tuhan bolos ngajar. Amin. Ya kan dia di kitab Mazmur 51 dia bilang, apa yang aku perlu dari kamu? Ya kan? Ribuan lembu sapi di gunung aku yang punya, kata Tuhan. Aku butuh apa dari kamu? Tapi kita merasa Tuhan butuh uang kita. Terus kita kasih dia, nanti dia lipat gandakan. Begitu dia terima uang kita, Tuhan langsung ciptakan mesin cetak di surga, meniru uang yang kita kirim dengan seri yang berbeda, dia kirim balik ke kita. Itu kan merepotkan Tuhan, amin. Saya sering, saudara, nolak orang kasih saya uang terus terang. Saya uji saya, Tuhan ini orang kasih tulus enggak? Kalau di sini saya kasih kode, orang ini mau ngikat kamu, orang ini mau telepon kamu setiap saat, maaf nak jadi. Kamu cari lain yang bisa kau telepon setiap detik, yang bisa jawab masalahmu setiap saat. Aku bukan pengganti Tuhan. Aku hamba Tuhan. Tapi Bapak kalau gitu saya enggak kasih uang. Lah kita hamba Tuhan, bukan hamba uang, dia harus tahu. Bukan peras orang bikin orang miskin. Suruh orang nabur terus orang itu sampai enggak punya rumah, sampai mobil habis. Dia bisa membuatnya. Kenapa? Dia punya pesan-pesan surgawi yang akan membuka pintu. Dia punya pesan surgawi yang akan membuka banyak hal dalam hidup orang itu. Terus kalau dia punya pesan-pesan yang demikian berharga, ngapain dia minta-minta orang? If anyone wants to be my follower. Kalau ada yang ingin menjadi pengikutku, you have to turn from your selfish ways. Tidak dikatakan selfish way, but selfish ways. Berarti begitu banyak jalannya kita, prinsipnya kita, maunya kita, rencana kita yang begitu egois, yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak tanya petunjuk Tuhan, yang pokoknya mauku Tuhan harus berkati, harus setujui. Kalau tadi saudara dengar radio kan semua nanya tentang usahanya, usaha saya, sisa usaha melulu saudara. Ya. Dan tadi Roh Kudus bilang yang satu, walaupun dia harus keluar dari pabrik, Tuhan bilang apa? Diam di situ. Nggak masuk akal. Tapi nanti saudara akan dengar kesaksian. Kalau Tuhan bilang diam, dia akan diam. Gampang. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya, kata Tuhan. Tapi kalau firman yang keluar dari cangkem si pengkhotbah, belum tentu. Halo? Belum tentu. Kalau dari mulut Tuhan, 100% terjadi. Kalau cangkem kita, maaf enggak.
Nah, masalahnya kami jadi hamba Tuhan itu, kami harus sadar. Orang mendengarkan kami, mereka percaya yang kami sampaikan dari Tuhan. Kedua, mereka yakin bahwa itu pesan Tuhan. Nah, kalau kita sampaikan yang kita sendiri ngomong, cilakalah orang itu. Di sini kan banyak yang cilaka sampai hari ini masih punya utang dan lain-lain karena percaya halal itu, betul? Betul. Betul. Saya nggak tunjuk orangnya, beberapa orang di sini yang saya tahu persis. Masih punya utang nggak bisa bayar karena percaya cangkem, bukan firman. Saudara. Ya, jadi kembali selfish way. Jadi lihat, kita egois, saudara. Jalan maunya sendiri, tidak pernah meminta petunjuk. Tidak pernah mencari Tuhan lebih dulu apapun yang mau dilakukan. Karena kita tidak pernah diajar. Yang kita diajar, kau sudah ibadah, kau sudah datang, kau sudah kasih persembahan, Tuhan akan berkati. Semudah itu. Dan pada kenyataannya tidak semudah itu. Pengusaha yang telepon saya adalah pengusaha yang begitu pemurah. Zaman gereja-gereja di Indonesia berkibat ke Korea dengan sel grupnya, dia mengirim jemaat pendeta-pendeta ke Korea. Dia yang biayai. Saya kenal lama, karena saya kenal dengan ibunya. Saudara, dia keluar uang demikian banyak. Ada orang mau bangun gereja, dia keluarkan uang demikian banyak. Saya nggak sebut jumlah, saudara. Bukan berarti karena dia pemurah terus semua dibuat lancar. Tidak. Tuhan punya petunjuk. Ini tidak lakukan, ada risiko. Nah, kita sering dibohongi, dipermudah semuanya. Datang ibadah, dengar khotbah, kasih persembahan, beres kau pulang. Tuhan berkati, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Buktinya banyak yang stres hari ini kok ngaku aja. Betul, padahal hari minggu kemarin pasti pulang dengan damai. Tuhan besertamu, betul. Tetap aja masalah, enggak kelar. Ayo ngaku. Loh, kalau orang suka cita mukanya lain, saudara. Mungkin saudara ini kurang tidur aja. Ya, karena sekarang aneh sejak saya usia 50-an ini, kadang begitu ngantuk sekali terus saya tidak tidur. Mau coba tidur sesudah ngantuk udah bisa. Saudara, tidak tahu usia memang tidak bisa kita lawan, saudara. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan Tuhan sudah tetapkan dia akan menua. Betul? Sebelum jatuh tidak ada umurnya. Tapi terjatuh Tuhan bilang umurmu paling maksimal 102. Dan ilmu kesehatan membuktikan tubuh kita ini menuju ke shutting down. Kenapa? Semakin tua, dia tidak lagi beregenerasi. Dia siap untuk tidak berfungsi semuanya. Coba lihat ketika kita muda, wah ininya, betul? Udah tua, beda. Betul, tadi kan saya singgung, orang stem cell, orang apa. Itu maaf bohong. Saya mau ngomong, kenapa bohong? Tidak mungkin orang stem cell 100 kali suntik, kita kemudian melihatnya seperti anak gadis 17 tahun. Tidak mungkin kita tetap lihat dia mak-mak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tetap dia mak-mak. Iya apa enggak? Saudara tidak mungkin, pangling tapi kira anak 17. Tidak mungkin, mak-mak. Cuma mungkin ini enggak keriputnya sini masih mulus. Gitu, tapi tetap dia mak-mak. Betul apa enggak? Loh, saya paling jago karena saya dulu mata keranjang. Saya lihat, wah, udah tahu, saudara. Ya, memang karena iblis juga mengurapi hamba-hambanya. Gitu loh, iblis juga mengurapi, saudara. Masih kita nakal itu, kita bisa tahu ini juga perempuan nakal. Kita bisa tahu, saudara, karena rohnya sama. Iya, tahu. Wah ini gampang. Gitu kok tahu, saudara, zaman dulu. Karena iblis juga mengurapi. Sekarang jadi hamba tuh, tahu ini tidak sungguh-sungguh datang tuh pikirannya kemana-mana tapi gitu loh, saudara. Halo, datang tapi siap-siap maju ke depan untuk didoakan, Pak. Saudara. Tapi Pak di radio Bapak mau, kan beda, saudara. Betul? Di situ kan saudara tahu, murid Tuhan Yesus itu ada yang banyak sekali, ya toh? Ada yang 5.000, betul? Terus apa lagi? Ada yang 70, terus ada yang 12 dan ada yang 3. Petrus, Yohanes sama Yakobus itu lain-lain levelnya. Dan Yesus ngajarnya pun lain-lain tingkatannya. Iya, jadi kita nggak ada konseling habis ibadah. Sip. Ya,
Tapi Pak, kalau gini periode ini tidak pernah rame, kita nggak butuh rame. Kalau orang sudah tujuannya mengumpulkan manusia, maka fokusnya adalah menyenangkan yang hadir, bukan menyenangkan Tuhan. Ketika kita fokus menyenangkan yang hadir, kita akan dapat uang. Kita akan dapat banyak uang. Saya mau beritahu saudara. Tetapi tanda tanya, kita ini hamba Tuhan atau hamba uang. Beberapa hari lalu majalah Karisma Amerika menulis tentang the stigma of small church. Gereja kecil selalu dianggap tidak berkembang, tidak ada hadirat Tuhan, tidak diurapi, dan segala sesuatu. Dan yang berkembang dalam arti berjiwa biar tambah banyak dianggap sebagai gereja yang dipakai Tuhan. Siapa bilang? Salah satu survei daripada PEU, ya, PEU, itu PEU itu artinya mimbar, ya, judul itu. Salah satu itu di Amerika, hasil surveinya adalah yang mengalami pertumbuhan yang demikian cepat biasanya kompromi dengan kebenaran. Kompromi dengan kebenaran. Jadi homo ya nggak apa-apa, kita terima, kita mengasihi. Toleransi. Supaya kenapa orang mau datang? Kita nggak ada toleransi. Salah adalah salah. Nggak ada salah, nggak apa-apa lah, Bapak itu kaya loh. Minimal kalau orang kaya walaupun dia tidak memberi, itu membuat orang kaya lain juga mau datang daripada kumpul kiri-kiri tok yang kaya nggak mau datang. Loh, saya ngomong fair. Kadang orang datang lihat siapa yang hadir, itu orang kaya, dia juga mau datang. Kenapa? Karena dia merasa ada yang minimal satu level. Kalau kiri-kiri yang kaya bisa nggak mau datang, males ya lah. Kiri-kiri kabeh mau aku. Itu fakta. Saudara belum jadi hamba Tuhan, makanya nggak banyak tahu. Sudah tahu jadi ngerti fakta dan realitanya yang sebenarnya. Ya, oke. Jadi kembali di sini, mau jadi murid harus apa? Meninggalkan berbalik dari jalannya yang egois, jalannya yang sakarepe dewe. Terus kalau jalan suruh berbalik, sekarang ngapain? Cari maunya Tuhan, cari pimpinan Tuhan, cari saudara kehendak Tuhan. Terus bagaimana cari kehendak Tuhan? Satu, mendapatkan pengajaran yang sehat. Saudara, dengan mendapatkan pengajaran sehat, kita akan mengenal Tuhan yang benar, Yesus, bukan Yesus yang digambarkan secara salah. Saudara, kan dulu masih saya 3 tahun saya di Jakarta pelayanan setiap bulan 2 minggu, ya, pergi tempat yang tidak kenal saya diantar 1 orang. Dia putih sekali, totok. Dan selalu dia yang disalami, saudara. Pak Asen. Saya sih diam aja. Karena bayangan Asen tuh masih putih, totok. Saudara, dia terus selalu di tempat-tempat yang belum kenal saya. Selalu Pak Asen. Dia terus yang begitu. Ya saya diam aja ya. Ya Asen terus dia. Bukan. Ini dia bingung Asen ireng. Kenapa? Karena tidak kenal. Karena sudah punya persepsi. Nah, pengajaran yang salah membuat saudara punya persepsi yang salah tentang Kristus. Mungkin tetap namanya Yesus, tapi Rasul Paulus bilang, engkau ikut Yesus yang lain. Halo? Injil yang lain. Saudara, bukan bicara tentang Injil Barnabas, Injil yang tidak diakui, tetapi bicara tentang Injil yang diselewengkan, hanya bicara tentang Injil kemakmuran, kekayaan, bukan Injil kebenaran. Saya seperti itu dulu. Dari kecil sudah pergi sekolah minggu. Aktivis gereja dari kecil. Tapi saya tidak kenal Tuhan Yesus yang benar. Yang saya kenal, Yesus yang saya gambarkan, Yesus yang kemudian tergambar di dalam otak saya seperti khotbah gembala saya. Kau sudah melayani Tuhan dari kecil, Tuhan akan buat semua cita-citamu tercapai. Kau sudah melayani Tuhan dari kecil, Tuhan akan berkati akan. Itu gambaran yang ditanam di otak saya. Dan itu salah semua. Berarti Yesus yang mana yang diajar? Yesus yang lain. Saudara, seakan-akan itu Yesus yang benar, tapi Yesus yang, makanya ada zaman nanti, zaman antikris. Saudara, pengertian antikris itu, ya bukanlah seperti yang kita mengerti kata anti itu berarti lawannya, musuhnya, bukan. Kata anti arti urufiahnya zaman dulu adalah mirip. Mirip Kristus.
Tapi bukan Kristus. Jadi jangan, saudara, bayangkan anti namanya musuh. Bukan. Anti itu mirip tapi bukan. Serupa tapi nggak sama. Itu arti hurufnya dari kata anti. Kecuali bahasa Inggris anti ya itu tante. Ya AI. Gitu. Saudara. Ya. Jadi kita mau lihat di sini, saudara. Ya. Sudahkah kita kemudian berbalik jalan-jalan kita yang egois? Kemudian kita mulai terima pengajaran ini loh Yesus yang benar. Dia bukan hanya menebus engkau dan saya. Betul, di kitab perjanjian baru pun sudah sebut dan tulis dengan jelas. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Bukan untuk hidup bebas kemana saja mereka mau. Ke negara mana saja mereka mau. Bukan. Saudara, padahal di zaman itu kan sudah ada begitu banyak negara kerajaan lain di Timur Tengah. Mereka Tuhan mau bawa ke Kanaan. Jelas tujuannya Kanaan. Bukan sembarang, ya sudah kamu bebas keluar dari perbatasan Mesir. Tuhan bilang, dadah. Sudah pergi mana saja kau mau. Begitu? Tidak. Tuhan pimpin menuju ke Kanaan. Terus selama mereka jalan, kalau gagal diputer lagi. Gagal diputer lagi. Kalau zaman sekarang, itu yang namanya kalau kita sekolah remedi. Nilai jelek, remedi lagi. Nilai jelek, remedi lagi. Jadi, walaupun Tuhan punya janji bawa ke Kanaan, untuk sampai ke sana harus ada syarat dan ketentuan. Halo? Halo? Sementara kita diajar, kok kasih persembahan, pasti Tuhan tolong. Kok enak? Kok enak? 3 minggu lalu, ada teman hubungi saya. Kok tolong doakan istri saya punya tante ini dia di rumah sakit. Begitu saya baca WA-nya, terus saya katakan, sekarang doakan dia, lepaskan segala sesuatu yang mengikat dia supaya dia segera pulang. Dia bilang, saya sudah berdoa supaya dijamah Roh Kudus. Lepaskan dia dari segala sesuatu yang menghalangi dia pulang. Terus dia bilang, oh ya Pak, dia masih ada figura ya. Selesaikan sekarang juga. Bereskan itu. Tidak sampai setengah jam kemudian dia meninggal. Kenapa? Kita seringkali berdoa dan kita tidak tahu kehendak Tuhan. Doa yang melawan kehendak Tuhan pasti tidak dijawab, titik. Saudara mau puasakan kepalamu di bawah, itu tidak menolong. Saya mau sampaikan sama saudara. Ya, saya matikan HP. Besok pagi saya hidupin HP, dia bilang, sudah take off kok. Ya sudah. Kok tahu harus dilepaskan? Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberitahu bahwa jalan hidupnya sampai di situ saja dan dia harus pulang. Kembali ke sini. Kita selalu diajar apa? Begitu kita percaya tobat baptis, terus ikut apa? Ikut yang namanya ritual dan liturgi bolak-balik setiap minggu dan setengah minggu, ikut FA lah, ikut MK lah, ikut ibadah. Itu ulang-ulang tidak membuat saudara dibawa mengenal Tuhan yang benar, terus tidak dibawa bergaul dengan Tuhan. Mengenal saja tidak cukup, harus bergaul. Buktinya apa? Kalau hanya mengenal saja cukup nabi-nabi yang turun. Tidak perlu Yesus sendiri. Tapi dia perlu turun sendiri. Tapi kita tidak pernah tertarik bergaul dengan dia. Kenapa? Yang kita cari selalu bukan dia. Hartanya, betul. Yang kita cari pertolongannya. Dia nggak urus lah. Ini yang jadi masalah, saudara. Saya sudah sampaikan sama saudara beberapa bulan lalu. Roh Kudus bilang dengan jelas. Di masa kesusahan, orang-orang yang sekarang ini tidak cari aku sungguh-sungguh, tidak akan aku tolong, kata Tuhan. Ya, jadi terus main-main, terus ya sibuk terus, punya waktu berdoa, nggak ada. Saya bukan pendeta, saya berdoa 2 menit cukup. Hebat. Besok masa kesusahan kau bisa berdoa 5-6 jam berlutut minta diluputkan dari kerusuhan, diluputkan dari itu. Tuhan akan jawab, saya mau pergi. Kenapa? Jangan merasa belum saatnya sungguh-sungguh mencari itu. Kenapa saya tidak cetak jadwal? Karena saya tidak tahu kapan akan terjadi penglihatan yang Tuhan kasih lihat. Berkali-kali. Tuhan sudah kasih lihat apa yang akan terjadi, tapi dia tidak beritahu tanggal akan terjadi. Maka saya tidak cetak jadwal.
Saudara yang datang doa malam sudah pernah dengar itu, saya tidak jelaskan di tempat ini. Tuhan bilang, itu harus terjadi. Ketika saya mau berdoa syafaat supaya itu tidak terjadi, Tuhan bilang, itu harus terjadi. Jadi saya bilang, saya tidak berdoa lagi Tuhan, kalau itu harus terjadi. Ya, jadi sementara ya, nggak usah doa lah, 5 menit sudah lebih dari cukup. Besok, baru doa sampai pagi. Ya, itu tidak akan menolong apapun. Saya tidak menakut-nakutimu. Ya. Saudara lihat di website saya, sebentar lagi ada nubuatan yang akan terjadi. Tidak lama lagi. Dan ketika itu terjadi baru saya tulis. Ini maksudnya ini. Kenapa? Karena saya tidak boleh menulis semuanya dengan jelas, karena itu akan menyebabkan keresahan. Dan saya bisa dipanggil karena menyebabkan keresahan. Karena undang-undang IT. Kepada saya dipanggil kan ngapain gitu loh. Ya saudara, oke, sekarang kembali. Yuk. Ya, jadi berbalik dari jalan-jalannya yang egois. Orang egois itu saudara, kepentinganku, untungku, enakku, senengku, semua di aku pusatnya. Saudara pikir orang nikah tidak bisa egois? Bisa, bahkan sangat bisa. Saya kenal satu orang. Apapun istrinya mau, dia kasih. Berlian, jangan tanya yang tidak kelas kalau kecil-kecil. Semua besar-besar. Mau tas yang super mewah, lu beli. Tidak pernah dia larang istrinya beli apapun. Tetapi, sebagai perempuan dia ingin ditemani jalan-jalan. Suaminya bilang, kau bawa anak-anak, aku tidak suka jalan-jalan. Dia keluar uang. Dia tidak pelit sama sekali. Tapi punya waktu untuk istri, tidak. Aku tidak suka jalan-jalan. Kamu udah pergi bawa sopir, bawa anak-anak, ya bawa pembantu kemana aja. Kamu mau beli apa aja, beli aja. Itu egois. Halo? Itu egois bicara tentang apa? Keuntunganku, kesenanganku, mauku, caraku. Itu egois. Terus prinsipku, pendirianku, terus apa lagi? Keputusanku, semuaku, itu egois. Ya senang tidak senang, kita seringkali seperti itu. Betul? Saya kenal beberapa pria di sini yang sangat egois. Saya tahu persis di roh saya, istrimu tuh senyum, tetapi luka. Saya tahu istrimu terlalu banyak mengalah padamu. Alkitab katakan, orang yang rohani menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak dinilai. Ada ayatnya. Ketika engkau lebih dalam berjalan dalam roh, engkau tidak bisa orang tipu dan bohongi. Kenapa? Di depanmu misalnya, di depanmu. Kalau engkau tidak peka, dia baik sekali ya sama istrinya. Sik date, ya. Alkitab bilang apa? Jesus knows his spirit. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Dia tahu di dalam rohnya. Jadi, tidak pura-pura lah pegang istri sayang, mami, atau udahlah, tidak usah pura-pura. Atau istri misalnya, ya kan? Di depan kita, Pak atau Ko. Kita tahu, saudara. Itu susahnya jadi orang peka. Ya. Makanya untuk jadi peka itu mesti banyak berdoa supaya tidak penuh penghakiman. Karena kita tahu. Lalu pura-pura. Tidak enak kalau kita ngomong nanti. Sering gini. Ya geleng-geleng sering saudara. Karena banyak pura-pura. Dan kalau saya suruh istrimu jujur pasti bilang ya. Tapi saya nggak mau mempermalukan, itu bukan cara Tuhan. Ya, cara apa? Hidup yang ego, sukaku, kepentinganku, senengku. Nah kalau di rumah tangga kau seneng, istrimu pasti tidak seneng, masih seneng dua-dua. Jadi harus ngalah dua-dua. Halo, loh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Enggak gampang? Oh, enggak gampang. Tapi Tuhan bilang kalau kau mau menjadi pengikutku, tinggalkan cara egois loh. Jadi kalau jadi pengikut Tuhan tidak egois. Halo, halo. Misalnya istrimu mau apa katakanlah, Pak, ini loh Pak,
ada tur murah misalnya, ya kan? Misalnya ke Skandinavia, ya toh, ke itu loh, ke Swedia, ya ke negara itu kan bagus, fjord-fjordnya itu bagus sekali. Ya. Buat apa ke sana? Betul? Tanah emas ke sana juga laut. Betul, saudara. Coba saudara berenang di situ, pulang ke dokter kulit, betul? Iya benar. Iya benar. Tidak usah mah. Kenapa? Kita bukan manusia jasmani, kita berasal dari atas. Betul? Pikirkan surga saja. Enak sekali. Hai. Betul, saudara. Makanya saya sering khotbah saudara yang masih kuat kakinya, masih sehat, matanya masih jelas, pergilah kok ke luar negeri sana. Halo? Nah, belajar pakai uang, bukan hanya pinter simpen uang dan cari uang. Loh, banyak orang pinter cari uang, pinter simpen uang, make nggak ngerti. Ini dipakai untuk apa ya? Bingung dia. Untuk tur, jangan. Untuk makan, nggak usah ngemper aja, nggak ngerti. Pertama saya masuk kota ini, saudara saya semua diajak ngemper. Holiday buka tahun berapa? Coba sebut. Semua ngemper di kota ini. Sampai saya heran. Di dalam sejarahnya saudara, orang terkaya di Indonesia itu selalu dari Jawa Tengah. Betul? Dari zaman penjajahan Belanda, Oe Tiong Ham orang Jawa Tengah. Lim Siu Liang orang Jawa Tengah. Semua orang Jawa Tengah. Betul apa enggak? Beli mobil baru dibungkus. Tiap kali ketemu mobil lamanya. Astaga. Lu pikir ini lu beli terus naik harganya. Disimpan. Mungkin 5.000 tahun lagi naik, saudara. Ya, betul. Terus diajak makan. Pak Asen, ini ayam terenak di Semarang. Saya gigit, aduh mateng. Sampai hari ini aku tidak lupa. Ini ayam terenak, kerasnya kayak gini. Gigiku ada tambalan. Saudara, itu temannya si Edi. Dia bilang itu terenak, saya gigit. Astaga, kalau banding sama ayam seri di Surabaya, langit, bumi empuknya. Ini dia bilang terenak, saya bayangkan yang tidak enak itu kayak mungkin ayam dicor semen, saudara. Ini fakta. Sekarang aja ada restoran-restoran mewah. Betul? Betul? Jujur. Berapa tahun sih mulai restoran-restoran mewah itu masuk sini? Belajar nikmati makanan enak. Belajar manjakan lidahmu. Bukan hanya pakai lidahmu. Halo? Belajar. Oh ini hauce. Tapi Pak steak sama empal bedanya apa? Lo beda jauh. Betul? Betul? Loh iya apa enggak? Coba saudara pergi Tony Romas punya steak. Wih. Yang full slab segini. Iya. Misalnya kalau saudara di Australia, di Sydney, makan di Hurricane, itu steak terenak di Australia. Wah, beda. Jadi kalau saudara tidak bisa bedakan steak sama empal, kasihan. Percuma pegang uang ratus-ratusan miliar kalau tidak bisa bedakan, amin. Dan tidak pernah nyicipi, alasannya kolesterol. Betul, kalau engkau begitu pelit, istrimu tidak mati karena kolesterol, tapi mati karena senep. Jangan berpikiran punya suami orang kaya itu bahagia. Bisa makan hati. Punya uang berlimpah, tapi uang tidak pernah bisa keluar dari cengkeraman. Duh, saudara pikir semua pria yang sukses pemurah, pemarah ya? Loh iya. Betul. Lebih enak apa kalau kau punya anak gadis bilang, kau harus berdoa punya pria yang pemurah dan akan sukses. Jangan cuma yang sukses tapi tidak pemurah, percuma semuanya, simpan. Besok peti matinya yang 500 juta, bunganya di atas peti mati yang 150 juta, buat apa? Jadi belajar nikmati uang. Halo? Susah sekali, diem. Sekarang kalau engkau tidak tahu caranya pakai, nikmati, buat apa sih dikasih? Untuk simpan, Pak. Buat apa disimpan semuanya gitu? Mesti kan ada yang dipakai. Halo? Engkau makan pun ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya dibuang. Betul? Nek diserap semua bisa dibayangkan gendutnya kayak apa. Pola seperti ini yang susah. Belajar nikmati. Saya pun saudara. Ya, kecuali kalau saya diundang orang, saya tidak pernah menentukan tempat makan di mana. Itu etika pendeta. Etika sebagai hamba Tuhan. Kalau pergi sendiri, saya bebas pergi mana yang saya mau.
Kalau diundang, saya tidak pernah bilang, saya kepingin makan di sana. Tidak pernah sekalipun. Saya bilang, di mana saja. Tapi kalau saya pergi sendiri, ya pakai uangku sendiri. Ya, aku pilih uangku sendiri. Lu Bapak ambatuan. Lah iya, kalau saya tidak pakai uang orang, tidak masalah. Saya mau pergi kemanapun makan. Saya pergi ke luar negeri pun, saya pergi, saya cari. Yang paling uang dewe. Jangan begitu diundang bilang, saya kepingin makan di sana. Nah, ini aji mumpung. Saudara pergi, iya, saudara. Kalau saudara pergi Austria, di belakang gereja katedral Santo Stefanus, itu ada rumah makan yang paling terkenal, namanya Plakuta. Ini googling. Itu dari mulai anak sapinya itu dipelihara sendiri. Dari lahir itu anak sapi tidak makan rumput, dia minum susu terus sampai usia dia dipotong. Sehingga waktu saudara makan itu daging, that's quite different than any beef you have ever tasted. Makan di situ jas-jasan kabeh, saudara. Itu memang dining room, fine dining room. Semua jas rapi. Saya waktu itu pakai kaos, pakai celana jeans, terus pakai cats. Saya dikasih duduk yang paling dalam. Saya heran. Diajak terus, loh kok masuk dalam banget. Paling dalam, rupanya dia curiga kalau habis makan mau lari. Karena itu mahal total semua, itu 100 euro satu porsi. Jadi kalau sekarang sekitar tiopwa satu porsi. Kecil lagi sepotong ini. Tapi cen haucu. Saudara, tapi empal ya podo Pak daging. Ya kalau orang Tenglang bilang haya putel ya amsyong lah. Jangan sampai sudah sampai meninggal pun tidak pernah cicipi gitu loh. Itu yang repot, betul? Jadi waktu meninggal melek. Caranya dibangunkan gimana? Kasih makanan enak, dia akan mau bangun menikmatinya. Matinya belum puas. Dia mati merem. Tutup mata, aku udah menikmati semua. Iya. Betul? Jangan dibilang, Pak sudah Pak tutup mata Pak, tutup, masih buka, tutup begini. Kadang kan perlu dikasih air panas, ditempeli pakai sapu tangan, terus baru bisa ditutup. Kenapa? Seperti itu? Bisa karena dia masih pengen. Atau dia bilang, aduh sekarang semua yang ku cari, ku simpan, anakku yang nikmati, nggak rela gitu. Loh, banyak orang tua seperti itu. Ketika saya pelayanan di satu kota, habis khotbah, pendetanya bilang, Pak Sen kita pergi ke rumah jemaat ya, bapaknya sakit. Baik, bapaknya sudah tua sakit. Ketika saya mau doa, Tuhan bilang apa? Kasih tahu dia bagi hartanya. Tuhan tidak suruh doakan kesembuhan, Tuhan beritahu bagi hartanya karena anaknya mau saling bunuh. Anak-anaknya yang hadir berkumpul semua, saya tanya, kalian pernah mau saling bunuh? Pada begini. Karena bapak ini memegang hartanya, sudah umur segitu tidak mau membagi satupun kepada anak-anak. Ini siapa. Tidak. Semua dia pegang sendiri. Loh anak walaupun pergi gereja, lihat harta, beda. Mau saling bunuh. Karena punya rumah di Surabaya, di komplek perumahan mewah. Berapa biji, saudara. Macam-macam. Jadi, dia tidak, udahlah kamu ambil ini, kamu ini. Udah papa pegang ini aja. Udah papa mau hidup tenang, kalian sudah. Nggak mau. Dipegang terus. Ini kisah nyata. Jadi tidak Tuhan sembuhkanlah ini, tidak ada. Tuhan suruh bagi. Banyak orang tua seperti itu loh saudara. Ya. Karena kenapa? Sakarpe dia jadi orang tua. Alasannya, ya aku yang cari. Mau kapan ku bagikan, terserah aku. Kalau engkau jadi pengikut Kristus, tinggalkan jalan sakarepmu. Tapi kan kita sudah pergi ibadah. Kamu ibadah kok paksa Tuhan nurut jalanmu, ya bukan murid. Tuhan bilang syarat jadi murid jelas. Betul? Berbalik. Turn from your selfish ways. Dulu saya pikir saya sudah bayar perpuluhan. Perpuluhan saya zaman itu 700.000. Sepeda motor cuma 1 juta. Tiap bulan saya tinggal tambah 300 kasih 1 sepeda motor buat gereja. Saudara, tahun 80-an. Saya merasa sudah tuh Tuhan. Hari Minggu saya pergi gereja. Sudah apa lagi mau minta dari saya? Saya sudah jadi anak muda yang baik.
Tuhan bilang, aku enggak butuh hartamu, aku butuh kamu jadi pelayanku. Loh, tak pikir kok butuh persembahan, kan dari dulu ngomongnya kasih, beri. Itu, tapi ternyata bukan. Tuhan bilang, aku butuh kamu. Makanya setiap kali saya khotbah selalu, engkau boleh kasih persembahan apapun. Tapi kalau engkau tidak kasih persembahan hidupmu berupa karakter yang benar, berupa ketaatan, berupa iman yang teruji, ya, tidak ada artinya persembahan itu. Tuhan tidak butuh. Tuhan tidak butuh uang. Institusi butuh uang. Tuhan tidak butuh uang. Ya, ketika saya tolak panggilan, sudah saya bayar loh Tuhan. Zaman itu $500 loh saudara. Per bulan gak saya kasih per bulan. Ya, sudah loh, udah gede loh Tuhan. Ya, zaman itu gaji itu cuma 125.000 rata-rata. Saudara, kita kerja di pariwisata itu gaji pokok cuma 125.000. Lah aku udah kasih $500 per bulan. Wah, aja itu. Tuhan bilang aku udah butuh, aku butuh kamu. Nah, sekarang kalau saudara selalu diajar Tuhan butuh uangmu, hati-hati. Tuhan butuh engkau. Untuk apa? Untuk hidup kekal bersama Tuhan. Supaya hidup kekal ada syarat dan ketentuan. Bagaimana? Karakter yang benar. Motivasi yang benar. Jangan pikir yang gampang-gampang, yang enak no telinga. Sudah jadi jemaat, beres. Sudah melayani Tuhan, beres. Tuhan berkenan. Belum tentu. Seorang donatur yang luar biasa. Saya kenal. Setiap kali ibadah, itu 2 artis dia undang. 2 artis. Selalu 2 artis kesaksian, bukan 1. Dan dia mesti bayar artisnya berapa 1 orang. Saudara. Terus yang khotbah yang terkenal, berapa persembahannya. Terus sewa gedung berapa. Datang seorang yang peka, dia bilang apa? Langsung ditunjuk. Itu bukan panggilanmu. Melayani seperti ini. Digitu no saudara. Langsung sakit hati. Kenapa? Dia melayani dengan panggilannya sendiri. Dia melayani dengan caranya sendiri, sukanya sendiri. Seperti tadi saya sampaikan di radio. Marta melayani dengan agendanya sendiri. Dia undang Yesus, tapi acara dia yang buat, bukan Yesus. Dia yang buat dari awal sampai akhir. Dia undang Yesus, Yesus suruh duduk manis di mana, dia pergi urus murid-murid Yesus dan tamu undangan, dia tidak urus Yesus. Bukankah zaman sekarang begitu, saudara lebih diurus, disalami, datang, diantar, diramah-ramahin. Yesusnya nggak diurus. Halo? Saya nggak perlu, saudara, orang-orang yang ramah sama saya nggak butuh. Saya butuh orang yang mengajar saya kebenaran. Dia nggak perlu ramah, dia nggak perlu baik. Yang penting dia ngajar kebenaran. Dia tidak perlu salami, hormat, telepon apa kabar, tidak perlu. Tapi dia mengajar kebenaran dengan tulus. Jadi lihat di sini. Sudah berhenti egois? Masih. Betul? Datang ibadah pun untuk apa? Minta didoakan. Egois. Datang untuk apa? Tolong tanyakan Tuhan. Tolong minta petunjuk Tuhan. Egois, maunya sendiri semua. Kepentingannya sendiri. Makanya saya malas, saudara, terus terang. Kalau dulu saya di pihak jemaat, saya di pihak umat Tuhan memprotes Tuhan. Saya selalu kalau doa saya marah sama Tuhan. Tuhan katanya engkau sayang anak-anakmu, banyak anak-anakmu susah. Apa sayangnya? Katanya sayang. Saya protes, saudara. Lihat hamba Tuhan miskin, saya protes. Tuhan kau mempekerjakan hamba-hambamu dengan kejam, kau tidak kasih uang cukup, gaji cukup. Saya selalu protes ke Tuhan. Dan Tuhan tidak marah karena saya belum mengerti. Saya merasa Tuhan salah. Kemudian ada donatur percayakan saya 1 bulan waktu itu 100 juta. Ini pakai pelayanan desa, kasih ke pelayanan desa. Siapa yang butuh, hamba Tuhan butuh. Dan setiap bulan kita bikin desa untuk dikumpulkan. Kemudian kita sampaikan firman Tuhan untuk mengupgrade pelayanan mereka, ya, meluruskan kembali motivasinya dan lain-lain. Nah, di situ saya melihat, saya yang selama itu menyalahkan Tuhan, ternyata Tuhan benar. Banyak yang di sini yang hadir yang pernah ikut kita, ya kan? Waktu itu kan kita kalau bikin acara, makan kita tanggung. Terus transport kita ke Gayar. Ternyata saudara, waktu makan saya hitung, nasi kotak berapa habis? 80.
Kok di absen hampir 120? Saya tanya, ini siapa yang di absen? Nasi kotak cuma 80 yang dimakan. Dan semua makan. Ini tanda tangan siapa lagi selebihnya? Jemaat Pak. Kenapa ditanda tangan lebih? Karena mau minta uang transport lebih. Karena kan kita ganti uang transportnya. Kita kasih sanggul lagi. Terus kita ngadakan acara lagi. Kita bilang, Pak nanti silakan Bapak yang atur ya. Ibu atur makanannya. Kita kasih budget makanan sekian. Oke. Gerejanya kecil saudara. Paling maksimal nampung 80-90. Selesai acara nagih kepada kita. Uang konsumsi 400 orang punya. Loh saya bilang, Pak, ini gereja saipit gini paling 80-an orang. Enggak, Pak, 400, Pak. Iya, sudah. Bendahara sini bayar untuk 400 orang punya. Sampai akhirnya saya bilang sama donaturnya, daripada tiap kali saya pegang uang ini saya selalu sakit hati. Saya kembalikan sisa uangmu, kau cari orang lain yang bisa ngurus. Selalu seperti itu. Di situ kemudian saya minta ampun, Tuhan. Aku sedulu nyalahkan engkau, ndak gaji hambamu cukup. Ternyata memang ndak layak mereka itu dikasih cukup. Saudara, itu kisah nyata. Terus, Tuhan ini anak-anakmu katanya engkau sayang. Tapi kok susah, ndak ditolong, malah banyak melarang, banyak Tuhan. Katanya sayang, mana sayangnya? Kemudian Tuhan sampaikan apa? Sekarang kau ajar rumahku. Ketika saya sampaikan yang Tuhan suruh, mereka tolak semua di sana, saya mengerti. Mereka anak, tapi bukan anak yang penurut. Mereka hanya anak yang ingin dituruti. Mereka anak manja dan keras. Di situ saya bilang, iya aku salah. Sekarang aku di pihakmu ya Tuhan. Kalau dulu saya protes terus kalau doa. Lihat pendeta miskin, kenapa dia miskin? Kau pekerjakan Tuhan. Orang kerja dunia aja ada UMR-nya, ada UMP-nya Tuhan. Ini pendeta miskin, kok mengerjakan dia seperti ini Tuhan. Engkau kejam, saya salahkan Tuhan. Tapi ketika saya masuk saya lihat, astaga, kok jadi begini? Astaga, kok begini? Seorang pengusaha pabrik aluminium lagi baru bertobat. Terus namanya lagi berapi-api. Pak Hasan, saya ikut pelayanan desa. Ayo boleh. Ayo kita berangkat sama-sama. Dia bawa uang banyak nih saudara. Dia lagi berapi-api baru tobat nih, cinta kasih mula-mula. Terus sampai di situ kan habis khotbah kan saya sampaikan pesan Tuhan. Tuhan bilang di sini ada begini, ada hamba Tuhan begini, ada ngaku, ada. Yang cilaka saudara. Semua rata-rata berdiri terus tiap semua pernyataan bingung kita saudara. Di sini ada hamba Tuhan, saya dikasih penglihatan. Teras belakangmu kau mau sambung. Berdiri semua. Semua mau sambung teras. Gitu. Di sini ada, Tuhan bilang gini, semua. Ini pun tidak benar semua. Saudara. Terus orang itu kan, saudara? Dia tidak keluarkan serupiah pun. Dia pegangin terus tas itu, saudara. Aduh, Tuhan. Terus di perjalanan dia bilang, kok gini ya Pak ya semuanya katanya. Mestikan yang benar-benar butuh saja yang mengaku. Setiap pernyataan berdiri rame-rame. Masa semuanya gitu loh, yang benar aja. Ini kenyataan. Makanya berapa tahun lalu saya terus kembalikan uangnya kan. Ini saya kembalikan sama suruh orang lain. Tiap saya ngurus uang ini saya sakit hati saya. Begitu lihat berdiri. Di sini ada Tuhan bilang engkau butuh motor. Jelas Tuhan kasih tahu. Iya. Engkau butuh motor. Berdiri. Tuhan bilang, dia punya motor, tapi motornya rusak. Saya uji. Baik, Bapak yang di sana. Bapak punya motor nggak? Tidak ada. Saya emosi, saudara. Tuhan bilang, Bapak punya motor tapi rusak? Iya, saya punya motor. Tapi kenapa tadi bilang nggak ada? Kan kalau dia rusak, minta dana untuk perbaikan. Bukan aku nggak punya motor. Saya bilang, Tuhan, aku nggak kuat, sudah. Sudah nggak kuat, aku udah kembalikan uang itu. Sudah saya kembalikan semua. Sudah, ayo lebih damai. Tapi ketika kemudian yang saya cerita sama saudara kan, waktu kami pergi ke daerah Sarongan namanya, di Banyuwangi, dekat Pulau Merah itu ada gereja. Itu hamba Tuhan memang tulus sekali. Ya, hamba Tuhannya dia Chinese tapi mau tinggal di sana sejak tahun 70. Ditawarkan oleh gereja besar untuk pegang sebuah gereja besar di Surabaya, nggak mau. Ada dari desa
ngelayani orang-orang sederhana, ngelayani petani, ditarik untuk mengembangkan sebuah gereja yang sudah mapan dengan para pengusaha, tidak mau. Dia bilang apa? Saya tidak rasa panggilan saya di situ. Saya bilang, ini baru saya hormat. Model begini yang saya hormati. Dia tetap tinggal di situ sampai hari ini. Ya, ketika saya besuk dia ke situ, sampai di hotel di Jajak namanya, di Banyuwangi, karena itu masih masuk lagi, saudara, sekitar hampir 1 jam, ya, masuk. Ketika sampai di hotel tengah malam, sekitar jam setengah 1 malam, Roh Kudus bilang sama saya begini, apa yang kau bawa? Rasanya saya mau nangis, saudara. Saya hanya membawa 1 juta rupiah buat dia. Sudah saya kembalikan semua dan saya tidak mau pegang semua. Saya hanya bisa kasih dia persembahan 1 juta. Tuhan tanya saya, apa yang kau bisa bawa? Saya hanya bisa kasih dia 1 juta. Terus Tuhan ingatkan saya, sekarang kamu tidak bisa banyak berbuat toh. Padahal banyak hamba-hambaku butuh. Saya bilang, baik, saya minta ampun Tuhan. Karena saya sakit sekali di Tuhan. Lihat orang gak jujur. Saya sakit sekali lihat orang, begitu lihat uang berubah karakternya. Saya katakan sama Tuhan, baik, kalau kau mau percayakan lagi uang itu saya mau pegang lagi. Walaupun saya siap dilukai lagi melihat ketidakjujuran. Persekutuan ini kecil. Waktu gempa Lombok, kita sudah bantu sekitar hampir 6 ton beras. Plus sabun, plus gula, plus minyak goreng. Ada pembalut, obat-obatan, dan macam-macam. Kita persekutuan kecil. Kita tidak kumpulkan persembahan. Tapi saya rindu saudara juga punya hati menjangkau orang lain. Ya, jangan sudah tidak ada kita pungut persembahan, saudara main tigong. Tigong itu bahasa Mandarin, pura-pura bego. Saya sudah sampaikan saudara di doa semalaman bulan lalu. Ya, saya ulang sedikit karena banyak yang tidak hadir di sini, yang malam ini hadir. Kita akan mengumpulkan persembahan, tapi saya tidak akan pakai kolekte jalan. Kita nggak seperti itu. Kalau saudara mau kasih persembahan, saudara bisa kirim transfer ke Imelda punya rekening atau ke Edi punya rekening. Dan nanti kita akan buat laporan, saudara tinggal lihat nama saudara di situ ada nggak di laporan itu, berapa jumlahnya saudara cocokkan. Yang tidak nyumbang tidak perlu dikasih laporan. Ya, saya berharap saudara punya hati misi. Berhentilah egois. Berhenti ikut orang yang sukses. Makanya saya tidak pernah cerita sama saudara yang bluffing. Ya. Saya mau ajak saudara, ayo kita perhatikan. Perpuluhan saudara juga bisa dipakai untuk itu. Saya bisa buka ayatnya. Di perjanjian baru itu ada 6 jenis persembahan dan tidak ada perpuluhan. Gereja perjanjian baru sampai tahun 777 tidak pernah mengadakan praktek perpuluhan. Belajar sejarah benar-benar, saudara. Kenapa? Karena itu tidak pernah merupakan praktek daripada gereja perjanjian baru. Rasul Paulus tidak pernah mengkorbankan perpuluhan. Tapi dia ngumpul, oke, itu persembahan untuk Yerusalem yang mengalami masa kelaparan. Tidak ada perpuluhan. Karena di gereja perjanjian baru ada persembahan untuk orang miskin, untuk janda-janda, untuk yatim piatu. Ada persembahan untuk hamba-hamba Tuhan yang mengajar kebenaran firman. Ada persembahan untuk hamba Tuhan yang berjalan keliling mengajar para penginjil-penginjil. Saya bisa buka ayat satu demi satu kalau saudara nggak percaya. Saya kepingin aja banyak di antara saudara. Ayo kita lihat hamba-hamba Tuhan itu. Saya kepingin aja saudara sekali ke daerah Mesuji, Lampung. Gereja didirikan di atas rawa. Itu rawa, air tidak mengalir kemana-mana. Baunya. Mereka bikin sumur di rawa itu. Ya airnya air itu juga saudara. Sikat gigi di situ. Batu semua di situ. Nyamuk saya ingat. Saya dikasih kamar kecil sekali waktu di situ. Saya pasang 4 obat nyamuk, nyala semua. Nyamuknya tetap gigit, tidak peduli. Sudah kebal dia saudara dengan obat nyamuk. 4 dipasang setiap sudut. Nyencak terus gitu. Gila itu nyamuk saudara. Dia mungkin bilang, lebih baik pusing daripada lapar. Dia bau kan dia pusing. Sedot saya. Ya. Dan pendetanya bertahan di sana. Tetap melayani. Itulah orang-orang yang besok rumahnya paling mewah di surga. Dia melayani, dia berkorban. Bukan dia melayani dengan dia mengorbankan orang yang dia layani. Saya kepingin bawa saudara ke daerah dekat-dekat Palembang. Ketemu pendeta yang
melayani hanya 2-3 kakak. Untuk makan, dia menjadi buruh tani. Senin sampai Sabtu dia menjadi buruh tani. Pergi karet. Bukan milik dia. Jadi buruh. Hari Minggu dia melayani. Untuk tambahan dia piara babi. Gereja itu dari gedek. Jadi seperti warung. Nanti kalau hari Minggu dibuka ke sini, buka ke sana, buka ke sana, buka ke sana. Disitulah mereka ibadah. Selesai ibadah ditutup lagi, disitulah pendetanya tinggal. Kenapa? Karena kita hanya fokus di dalam. Kita kata dalam tempat. Kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi besok saudara lihat keadaan mereka baru bilang Tuhan terima kasih. Begitu banyak orang yang lebih susah dari kita. Begitu banyak orang yang lebih menderita dari kita. Tapi kalau mereka memuji, kalah kita orang kota. Saudara, saya sering kalau masuk pedalaman mereka waktu muji saya nangis. Mereka hidup begitu susah, mereka bisa memujinya begitu bergairah. Kita berhidup semua enak, air tinggal buka leteng, air panas, air dingin, tidur AC. Mulai hari ini, saudara kalau mau tergerak kirim ke Imelda dan Edi. Setiap yang kirim begitu masuk kan nanti ada nomornya dan saudara waktu kirim kasih tahu jumlahnya, tanggalnya, dicek. Nanti ada laporannya, dikirim ke saudara per WA. Sebagai pertanggungan jawab. Terus nanti kita akan kirim ke sana. Biasanya kirimnya ke BRI, karena pedalaman itu cuma ada BRI. Ya, tidak ada 1 rupiah pun yang akan kita potong dari uang saudara. Supaya gereja ada hamba yang melayani. Kita persekutuan, tapi kiranya jadi persekutuan plus. Ya, baik. Jadi sekarang kita belajar di sini kebenaran. Ayo berhenti egois. Berhenti egois. Sama Tuhan juga jangan mau menangnya sendiri. Sama Tuhan jangan mau enaknya sendiri. Senangnya sendiri. Belajar tinggalkan hidup yang egois. Mengutamakan Tuhan. Belajar saudara berbagi dengan orang lain. Kita sudah sangat enak. Saya pun saudara kalau di kota kan enak. Dijemput mobil AC. Tidur kamar AC. Makan semua enak. Kalau di pedalaman makan apa? Jangan di pedalaman. Dulu saya masuk ke daerah di Sumatera Selatan, daerah Belitang namanya. Itu ibu kota kecamatan. Jalan mulus, jalan raya. Mingguan saya pelayanan di sana dari gereja ke gereja. Tiap hari saya dikasih makan RW, saudara. Pagi RW, siang RW, malam RW, besok pindah gereja sana RW. Ini rasa ndak karuan, saudara, makan RW terus. Saya orangnya tidak suka minta. Terus saking saya tidak tahan, saya ingat di Belitang itu di tepi sungai besar. Saya bilang sama ibu gembalanya, Bu, kalau bisa saya minta ikan ya Bu ya. Karena RW terus saudara itu panas. Iya baik Pak, baik. Habis ibadah, kan selesai ibadah malam, sudah di pastori. Saudara tahu ikan apa? Ikan mas yang durinya lebih banyak daripada bandeng. Begitu, duri. Jadi kita makan itu kayak, hai Tuhan, ini yang tidak ada durinya sebelah mana? Akhirnya selesai makan saya bilang, Bu, besok tidak apa-apa, RW lagi. Saudara, itu pengorbanan, penyangkalan diri. Makanya kalau nanti yang suka pilih makan manja jangan boleh ikut. Harus berani sikat gigi di sungai. Sana sana sikat gigi. Tapi saya tidak pernah sakit. Saya periksa hepatitis A, B, C semua negatif, tidak ada. Padahal makannya tidak pernah jelas. Sudah semua ada. Negatif. Terakhir saya periksa 2 bulan lalu. Ya, sekian halaman sampai saya bingung. MCH, MVH. Nah, ini apanya yang diperiksa? Sekian halaman itu, saudara. Dan semua hasilnya negatif. Semua. Puji Tuhan. Padahal ya, kalau saudara kasih lihat fotonya ya di situ. Di sungainya. Ya kumur air itu juga. Ya kan nanti ada lewat itu. biasa
Ya, dan ada ular kecil segini. Kecil sekali segini, kira-kira panjang segini. Seukuran dengan tali sepatu ular itu tapi beracun. Di sungai. Itu kalau matuk lumpuh. Pasti mati sebelah seumur hidup. Belum lagi kobra ya, panjang. Dari situ sampai sini tuh kobra. 3,5 meter, 4 meter. Tapi karena kita datang, Tuhan yang gerakkan, aman. Kalajengkingnya jangan tanya besarnya. Segini besar, lebar. Dia punya capit itu seperti besarnya capit kepiting. Itu saya pernah ketemu di daerah Lamandau, Kalimantan Tengah. Tapi Tuhan lindungi. Habis KKR, Tuhan bilang, jangan nginap di sini malam ini. Kami bilang sama Bapak Gembala, Pak kami nggak nginep sini, kami nginep di rumahnya Pak Anu. Yang kita kenal. Tidur sini, kami sudah siap. Enggak Pak, kami nginep di sana. Kemudian sementara kami ngobrol-ngobrol, belum berpindah ke sana, datang tim nginep di situ. Saudara kami sudah minggat. Tuhan bilang, jangan. Besok pagi kan kami datang lagi untuk makan di Pastori. Satu anggota tim digigit di sini. Itu gedenya sudah capek, itu gede banget. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan nginep di sini. Tuhan lindungi lu. Apa? Ya, kalau mau lihat mujizat di pedalaman, benar. Kami pergi ke perbatasan antara Bengkulu dengan ini Sumatera Selatan. Terus begitu kami sampai, ya sama gembalanya, jemaat bilang, Pak, puji Tuhan. 3 hari sebelumnya Pak, kami pergi hutan cari babi, enggak ketemu satupun. Tadi pagi-pagi Pak, babi hutan masuk katanya. Saudara. Terus itu Pak di belakang lagi dikuliti. Saya pergi belakang, lagi Tuhan kirim untuk makan hambanya. Itu saudara mujizat. Dicari 3 hari itu babi sama jemaat gak ketemu. Pagi hambanya mau datang, Tuhan kirim. Saudara, ya, liwat di perkampungan. Selesai dia, saudara. Ya. Jadi disiapkan, dipotong, kita ibadah. Selesai ibadah, wah lumayan, saudara, bau semerbak. Mujizat seperti itu terjadi. Banyak kita ketemu cerita-cerita yang dahsyat-dahsyat seperti itu. Kok di kota nggak ada? Mujizatnya apa? Saya terima mobil, saya terima rumah. Nah, itu biasa. Orang lebih banyak yang punya lebih mewah dari saudara kok. Jadi kalau saudara kesaksian rumah, udahlah itu biasa. Banyak orang punya lebih mewah. Tapi kalau kesaksian Tuhan pelihara saudara, Tuhan jaga saudara, dengan cara-cara itu, tidak semua orang alami. Kalau ngomong uang, banyak orang punya uang yang lebih banyak. Jadi sekarang yuk, berhenti egois. Engkau nikmati hidup yang enak di sini. Kau nikmati makan enak, tapi banyak hamba Tuhan tidak makan. Saya berharap kondisi saya lebih baik. Ya, jadi saya berharap bulan depan saya bisa ke sana. Ya, sudah resmi bergabung di Sinode lain. Saudara, ya supaya sah. Nanti saya ajak saudara ke situ biar tahu pengalaman, kepedalaman yang paling dalam. Ya, untuk apa? Menjadi katanya blessed to bless. Betul? Diberkati untuk teori. Oke, sudah jam 8:30, kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau tidak ada kita bubar. Besok doa malam seperti biasa sampai pagi. Oke, kita mau berdoa, kalau ada pesan Tuhan kita sampaikan, kalau tidak ada kita pulang. Masih ada 15 menit. Kontrak kita dengan tempat ini, kontrak kita jam 9. Bapak Surgawi, hamba sudah sampaikan. Bila ada hal yang kau ingin sampaikan, silahkan. Amin. Saudara, saya dulu juga mengalami penyakit seperti itu. Ya, saya tidak tahu dulu saya bertahun-tahun saudara mengalami sakit kepala sebelah. Tapi sekarang sudah hilang. Bertahun-tahun saya mengalami. Dan waktu saya tadi berdoa baru, saya merasakan di sini ada yang mengalami sakit kepala sebelah, tapi tidak seberat yang saya alami. Kalau dulu saya alami itu seperti kembung di sini. Di atas sini telinga ini seperti kembung. Jadi sering diginikan terus. Tapi yang saya lihat tadi tidak seperti itu beratnya. Masih lebih ringan. Siapakah orangnya? Kalau ada tolong angkat tangan, kita mau berdoa. Berdiri di tempat sekarang, kita mau berdoa. Ya, tidak seberat saya sininya. Kalau saya dulu kembung di sini. Tapi sudah hilang. Saya juga nggak tahu sebabnya apa, saudara. Ya, tapi kalau kumat itu, minta ampun di sini, membengkak di sini.
Ini tadi saya dikasih lihat, tapi tidak membengkak seperti saya. Taruh tangan di tempat itu sekarang. Tuhan mengatakan, Dia ingin menyembuhkanmu. Maka jadilah engkau sembuh karena memang Dia ingin menyembuhkan. Bukan karena didoakan, tetapi karena memang Tuhan bermaksud menyembuhkan. Pulang dan penyakit ini meninggalkan engkau. Dan tidak boleh lagi ada di dalam tubuhmu, sedikit pun tidak boleh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya tidak tahu ini engkau sering tidak alami. Ini merupakan kelemahanmu atau tidak. Tapi saya melihat gusi yang mulai ada sariawannya. Mana orangnya? Saya melihat ada gusi yang ada sariawannya. Adakah orangnya di sini? Atau keluarganya? Atau adiknya? Atau anaknya di rumah? Saya dikasih lihat dengan jelas gusi yang ada sariawan. Lubang-lubang sariawan. Bukan lubang gigi, tapi lubang sariawan. Ada hanya 3 orang, 4. Sekarang taruh tangan di tempat yang sakit itu. Kita mau berdoa. Firman Tuhan mengatakan, aku mengutus engkau dan sembuhkanlah orang sakit. Maka jadilah mereka sembuh karena Tuhan yang mengutus. Dan menghendaki engkau sembuh. Apapun kelemahanmu, sariawan yang selalu muncul, sekarang keluar dari tubuhmu. Karena jamahan Tuhan mulai terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya dikasih lihat dan dikasih rasa ada orang yang di ruas jarinya ini sering rasa nyeri. Mana orangnya? Hanya 1 orang. Saya dikasih lihat jari dan saya dikasih rasa di jari ruas jari saya ini bermasalah. Padahal saya tidak punya keluhan di situ. Hanya 1 orang. Siapa orangnya, Tante? Sering itu sakit di situ memang? Baik, kita akan berdoa. Saudara, firman Tuhan katakan, ibadah ini tidak boleh seperti Marta. Marta ibadah dia susun sendiri, dia atur sendiri sampai selesai. Kita tidak seperti itu, saudara. Kita maunya, saya sampaikan firman itu untuk semua. Dan engkau mendapat berkat kalau engkau konsentrasi. Saudara mendapat berkat kalau saudara lembut hati. Tergantung jumlah taburan firman itu berapa kita terima, tergantung kita punya kelembutan hati dan konsentrasi. Tapi lawatan khusus seperti ini, engkau tidak konsentrasi pun tidak menentukan. Ya, karena Tuhan mau jamaah engkau, dia mau bilang aku hadir dan aku sama dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kok bisa, Pak? Roh melahirkan roh, ingat. Ketika engkau lahir baru, yang lahir bukan tubuhmu yang manusia jasmani dan tubuh saya, tapi roh. Rohmu dilahirkan kembali. Dan ketika rohmu bertumbuh, tubuh roh itu seperti kita tubuh jasmani, punya mata, punya telinga, bisa mendengar, bisa melihat. Tadi saya dikasih 2. Satu saya dikasih lihat ruas jari. Yang kedua saya dikasih rasa sakit di ruas jari. Ya. Itu bukanlah satu karunia. Saudara tolong perhatikan. Itu adalah perlengkapan manusia lahir baru. Kita seringkali dibuat ajaran-ajaran yang mempersulit kebenaran firman. Ketika engkau lahir baru, roh melahirkan roh. Betul? Bebek sama bebek bisa ngobrol. Betul? Monyet sama monyet bisa ngobrol. Betul? Iya apa ya? Nah terus kalau kita sekarang dari roh Allah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, saudara masih bisa ngobrol dengan Bapa di surga. Tapi kita tidak diajarkan itu. Terus tiba-tiba mati masuk surga, ngobrol dengan Bapa di surga, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus begitu. It happen all of a sudden. Itu terjadi dengan tiba-tiba. No. You have to accustom to it in this world. Saudara harus terbiasa di bumi ini bergaul dengan Tuhan. Alkitab bilang, Yesus tidak di langit. Yesus tidak di langit, dia ada di dalam kita. Tapi sudah diperhatikan dia mau apa. Udah mau didengarkan enggak dia kepinginnya apa. Dia mau kepingin apa, dia tegur apa. Sering kita enggak mau peduli. Dan tidak diajarkan hal itu. Ratusan tahun kita jadi Kristen.
Tapi kita tidak pernah memperdulikan dia. Kita mau belajar lebih, saudara. Sekarang kita mau berdoa. Firman-Mu mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan. Karena roh Tuhan yang memperlihatkan dan memberitahu bahwa ada beberapa orang yang sakit pada ruas jarinya. Sekarang kami mau berdoa, memohonkan kemurahan dari Bapa di surga, supaya ruas jari ini disembuhkan. Bukan karena kami berdoa, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka. Karena Tuhan hadir dan peduli akan rasa sakit mereka. Silakan Tuhan jamah anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, saya dikasih lihat pundak kanan, hanya kanan dari belakang. Saya dikasih lihat, saya berdiri di belakang orang dan saya dikasih lihat bagian pundaknya. Hanya satu saja. Hanya sebelah saja. Bukan kedua pundak. Tolong orang yang tidak kedua pundakmu sakit. Kalau kedua pundak jangan berdiri. Itu belum waktumu untuk didoakan. Hanya satu bagian pundakmu yang sering bermasalah. Sering kram, sering sering kaku dan lain-lain. Hanya sebelah. Mana orangnya? Tolong berdiri. Waktu kita sisa 10 menit. Hanya satu orang. Hanya satu bagian pundak. Tidak dua kiri kanan. Sekarang taruh tangan di bagian pundak yang sakit itu. Bapak, ini anak-anak-Mu, kami mau berdoa buat kesembuhannya. Ini anak-anak-Mu, kami mau berdoa buat jamahan Tuhan. Mereka datang ibadah bukan bertemu dengan hamba Tuhan, tapi mereka bertemu dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi baik, jadi sembuh. Amin. Saudara, saya minta maaf ya. Saya mesti tunjukkan bagian sakitnya. Saya minta maaf, angkat kaki, ya tidak sopan, tapi saya mesti tunjukkan bagian sakitnya. Ya, saudara, ada orang yang sakit bagian kaki depan sini. Bisa dilihat bagian depan sini. Mana orangnya? Sudah berapa lama itu sakit di depan sini? 3 bulan ini. Di atas sebelah situ memang. Baik. Sekarang taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Kami memohonkan kesembuhan buat anak-Mu ini. Karena firman-Mu sendiri mengatakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuh kami baik-baik saja. Kami mau berdoa buat kesembuhannya. Kami mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Memohonkan jamahan. Dan Tuhan Yesus mengajar kami, apa saja yang kami minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus diberi. Kami memohonkan kepada Bapa untuk kesembuhan anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dia pulang dan apapun penyakit di situ, keluar dari tubuhnya dan tidak pernah lagi balik ke situ. Terima kasih. Amin. Saudara, ada 2 gigi yang di atas sebelah sini yang bermasalah. Mana orangnya? Gigi atas, bukan di belakang, tapi agak samping, bukan pas tengah. Agak samping di sini 2 yang nyut-nyat, mana orangnya? Hanya satu orang. Hanya satu orang. 2 gigi atas. Itu bermasalah. Hanya satu orang. Ingat saudara, habis ibadah saya nggak mau ada orang dekati saya, minta doa dan lain-lain. I just want to take a rest immediately. Hanya satu? Baik. 2 orang, pegang, taruh tangan di situ. Kita mau berdoa. Kami mau berdoa Tuhan, buat saraf-saraf gigi yang bermasalah. Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu cara memperbaiki tubuh kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memperhatikan kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ada orang yang punya urat tepat di sini, saudara. Di atas daripada sikunya itu, yang di dalam sini yang sering kali rasanya nggak nyaman. Mana orangnya? Tidak ada. Saya disuruh berdoa buat bagian sini yang bermasalah uratnya. Karena jelas saya rasa di sini saya bermasalah. Tadi saya dikasih dasar oleh Tuhan, berarti mesti ada. Baik, kita mau berdoa.
Ya, tepat di dalam sini. Kan ada luar, ada dalam. Saya lupa namanya saudara ya. Apa sih nama? Udah pelajaran biologi sudah tahun 80, 10 itu sudah lali saudara. Ya. Baik, kita mau berdoa. Bapak, ini anak-anakmu yang punya gangguan. Yang tadi engkau kasih hamba lihat dan rasa. Kami mau berdoa supaya kesembuhan terjadi. Kami mau berdoa supaya pemulihan terjadi. Kami mau memohon kemurahan dari Tuhan Yesus supaya ini jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya dikasih lihat titik di sini. Titik di sini. Saya tidak mengerti, Tuhan terus kasih saya lihat titik di sini. Entah engkau sering merasa di sini berat, atau engkau sering kali gini-gini, bukan pecah jerawat, tapi nggak enak. Ya, saya hanya dikasih lihat titik di sini. Saya tidak mengerti maksudnya. Siapa orangnya? Titik di sini, di antara mata ini. Adakah orangnya? Jelas sekali Tuhan kasih saya penglihatan titik di sini. Kenapa? Sering digini-gini, Saudara, perhatikan. Alkitab katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Saudara ngapain pun gini-giniin kepalamu, Tuhan tahu. Giniin, Tuhan tahu. Semua dia tahu. Ya, terus gimana? Ya dia mau pulih. Kenapa? Karena kita anaknya. Mungkin saudara bilang, loh Pak, kalau Bapak katanya hamba Tuhan, tapi kenapa pergi periksa? Hamba Tuhan tidak ngerti ilmu kesehatan. Dia harus pergi orang yang ngerti. Jangan sok ngerti. Kalau dia nggak pernah pelayanan pergi luar negeri, ya begitu jadinya. Kalau di luar negeri, saudara ada hamba Tuhan terus berani kasih minyak gitu untuk umat Tuhan, itu bisa dituntut. Karena dia tidak punya wewenang untuk dispense medicine. Karena dia tidak tamatan sekolah pengobatan. Jadi tidak boleh kasih, walaupun itu alasannya, itu kepercayaan agama, itu jadi masalah. Jangan semua, sakit kan waktu kita doakan kita, sakit lu pergi dokter, periksa. Murid Tuhan aja ada tabib kok. Betul? Tuhan tidak bilang, kamu berhenti praktek tabib, percaya saja. Tidak ada. Ya, jadi kita tidak mengambil tugas yang bukan tugas dan wewenang kita. Saudara, saya pun bilang, Pak, saya pergi dokter atau enggak? Ya pergi sana. Saya tidak bilang, imani, babak belur. Saudara, di Surabaya ada seperti itu. Ya, ketika saya khotbah, Tuhan kasih tahu, ibu itu punya masalah dengan perutnya. Saya bilang, ibu, dari tadi Tuhan bilang, ibu ada masalah. Tidak ada Pak, saya biasa, tidak ada masalah. Berapa bulan lagi saya khotbah di situ, pengurus itu bilang, ibu itu sudah mati karena kanker di perut. Kenapa? Tuhan bilang ada masalah. Dia bilang, enggak ada masalah perut saya. Ya sudah, lu tidak ada masalah, ya sudah saya bilang. Iya, kita 3 bulan lagi saya diundang khotbah di situ. Dia bilang, Pak, ibu itu yang Bapak bilang itu sudah meninggal Pak, karena kanker perut. Nah, Tuhan itu maha tahu, saudara. Tapi ada juga seorang ibu sakit. Nah, jemaat bilang imani. Kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan mati. Kenapa? Karena kita mengambil alih tugas dokter. Jadi saya enggak, saudara ya. Seperti itu. Ya saudara sakit, pergi dokter lah. Kita enggak bilang imani. Kita enggak ngerti saudara sakit apa, kita enggak punya alat periksa. Dan kita tidak punya wewenang untuk dispensing medicine. Kita enggak punya wewenang mengeluarkan obat. Karena kita tidak pendidikan sekolah kedokteran. Kok bisa ini bawa oles pulang? Ya di luar negeri saudara urusan sama aparat. Kalau di negara kita memang belum undang-undangnya. Jadi macam-macam dikasih. Ini campuran garam, campuran apa. Itu kalau di luar negeri panjang urusannya. Ya, itu loh saudara. Baik, taruh tangan di tempat yang sering bermasalah. Ini anak-anakmu ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya apapun gangguan di situ, dari manapun penyebabnya, kausanya, kami mau berdoa supaya itu sembuh. Kami mau memohonkan supaya itu pulih. Kami mau memohonkan supaya itu baik.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Baik, ibadah sampai di sini saudara. Jam 9 lebih 1 menit. Doa malam besok sampai pagi. Kita mulai tepat waktu. Dan tolong yang tidak tahan dingin bawa jaket. Jangan ribut masalah AC ya. Nanti tidak dipasangi AC ribut sumuk. Dipasangin AC ribut dingin. Maunya apa gitu. Ya, jadi yang tidak tahan tolong bawa jaket. Ayo kita pulang. Mari.